Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Subhan dari kelas 10 IPS 1, kelas 11 IPS 1 akan mempresentasikan kesultanan-kesultanan maritim masa Islam di Nusantara. Yang A. Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Yang pertama, penyebaran agama Islam di Nusantara. Informasi mengenai kondisi Islam di Nusantara di masa awal penyebarannya dapat diketahui berdasarkan catatan-catatan perjalanan musafir seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Bangsa Arab, Persia, dan Gujarat memainkan peranan besar di dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Di samping sini ada kutipan kecil. Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Nusantara yang bercorak Islam berdasarkan bukti adanya makam Sultan Malik As-Saleh yang berangkat tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Yang kedua, teori-teori masuknya agama Islam di Nusantara. Yang ada 3, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia. Yang pertama kita bahas teori Gujarat. Menurut teori yang didukung oleh Snodgrass, W.F. Sutherland, dan B.H.M. Vicky ini, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad X111 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Yang kedua yaitu teori Mekah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan J.C. van Leer, ini pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad V11 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Yang ketiga yaitu teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Jadiningrat ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad X111. Masuk dan berkembang Islam di Nusantara. Beberapa kesultanan bercorak maritim. Di bawah ini saya sebutkan ada 6, yaitu Aceh, kedua Demak, yang ketiga Mataram, yang keempat Banten, yang kelima Gorontalo, dan yang keenam Ternate dan Tidore. Aceh masuk pada abad XV1 atau 1507. Aceh juga letaknya di Aceh. Sultan terkenal di Aceh Iskandar Muda. Yang kedua yaitu Demak. Abad XV1 atau 1500, letaknya di Demak, Jawa Tengah. Sultan yang terkenal yaitu Raden Patah. Yang ketiga Mataram. Abad XV1 atau 1586, letaknya di Yogyakarta. Sultan terkenal Senopati dan Sultan Agung. Yang keempat Banten. Abad XV1 atau 1526, letak Banten. Sultan terkenal Agung Tirtayasa. Yang keenam Ternate Gorontalo. Yang kelima Gorontalo. Abad XV1 atau 1528, letaknya di Makassar. Sultan terkenalnya Hasanuddin. Yang keenam baru Ternate dan Tidore. 1257 Ternate, 1322 Tidore. Letaknya sama-sama di Maluku. Sultan yang terkenal Babullah di Ternate, Nuku di Tidore. B. Kesultanan maritim Nusantara masa Islam. Yang pertama, Kesultanan Aceh. A. Lokasi dan sumber sejarah. Terletak di Aceh Reyek atau sekarang Aceh Besar. Kesultanan Aceh 1507 sampai 1903 didirikan oleh Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Muhayyad Shah. Sumber sejarah tentang kesultanan ini adalah kitab Bustatus Salatin karya Nuruddin Ar-Raniri tahun 1637 yang berisi tentang silsilah Sultan-Sultan Aceh dan batu nisan makam Sultan Ali Muhayyad Shah.
B. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Aceh. Yang pertama, kondisi politik pemerintahan Kesultanan Aceh sering dilanda konflik di antara penguasa kesultanan itu sendiri. Meskipun Kesultanan Aceh merupakan negara Islam, kehidupan masyarakat tetap bersifat feodal. Dalam hal perekonomian, komoditas Kesultanan Aceh adalah rempah-rempah dan bahan tambang. Di bidang kesusastraan dan agama, Aceh melahirkan beberapa ulama ternama yang hasil karya menjadi terpakai sampai sekarang. Di gambar di samping ada gambar Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah sultan yang membawa Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan. Ini Sultan Iskandar Muda fotonya. Kita lanjut ke kesultanan yang kedua, yaitu Sultanan Demak. A. Lokasi dan sumber sejarah. Terletak di Demak atau Jawa Tengah, Kesultanan Demak 1500 sampai 1568 merupakan kesultanan Islam pertama di pantai utara Jawa. Sebelum menjadi kesultanan, Demak merupakan kadipaten dari kerajaan Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipatinya sejak 1478. Raden Patah jugalah perintis sekaligus peletak dasar kesultanan ini sejak tahun 1478 itu. Kesultanan ini merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Nusantara umumnya. Yang B-nya kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Demak. Masyarakat Demak menjalankan kehidupan dengan berpedoman dengan ajaran Islam. Kaum ulama menempati posisi terhormat dan masyarakat dan pemerintahan kerajaan Demak. Demak merupakan kesultanan yang sangat makmur. Pertaniannya menghasilkan beras yang berlimpah. Raden Patah juga dikenal sebagai orang yang mencintai kesenian, terutama wayang. Wayang itu kesenian yang dicetuskan oleh Sunan Kalijaga, kalau nggak salah. Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Kesultanan Trenggana 1521 sampai 1546. Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di wilayah kekuasaannya di sebagian Jawa Timur dan Jawa Barat serta seluruh Jawa Tengah. Kita masuk yang ketiga, yaitu Kesultanan Banten. A. Lokasi dan sumber sejarah Kesultanan Banten. Kesultanan Banten terletak wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Kesultanan Banten menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Sumber sejarah ada dua, yaitu Wahanten Girang dalam naskah Carita Parahayangan. Yang kedua Medanggili dalam Tambo Tulang Bawang dan Primbon Bayah. B. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Banten. Banten mencapai kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tritayasa. Banten semakin mengembangkan perdagangan dengan melakukan monopoli di atas lada di Lampung. Beberapa tradisi yang ada di Banten dipengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat. Misalnya pada kesenian bela diri debus. Itu contoh kesenian bela diri dari Banten. Debus itu yang suka ditontonin di masyarakat tuh, yang kalau pakai golok tuh nggak nembus, pakai pisau nggak nembus, makan beling itu debus, kayak kuda lumping jatuhnya. Tapi beda, kalau kuda lumping kan pakai kuda, kalau debus itu atraksi yang membahayakan diri. Yang keempat yaitu Kesultanan Mataram. A. Lokasi dan sumber sejarah. Kesultanan Mataram berada di antara Kali Opak dan Kali Progo yang mengalir ke Samudra Hindia. Pada 1586, penembahan Senopati memindahkan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram. Kesultanan Mataram
atau Islam tidak ada hubungannya dengan Kesultanan Mataram Hindu. Kebetulan saja memakai nama yang sama. Jadi ada dua nama kesultanan, yaitu Sultanan Mataram Hindu dan Kesultanan Mataram Islam. Jadi nama Mataram ada yang kerajaan Mataram Islam dan kerajaan Mataram Hindu. Jadi kebetulan aja itu nggak barengan, nggak disengaja. Yang B, kondisi politik sosial ekonomi dan kebudayaan Kesultanan Mataram. Pada tahun 1625, hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. Jadi pada tahun 1625, Mataram hampir menguasai seluruh Jawa. Struktur masyarakat terbagi menjadi golongan raja, golongan elit, golongan non-elit, dan hamba sahaya. Jadi pas di Kesultanan Mataram itu terbagi menjadi golongan raja, golongan elit, golongan non-elit, dan hamba sahaya. Kegiatan perekonomian yang diterapkan Sultan Agung bercorak agraris dan maritim. Jadi dia melakukan kegiatan perekonomian yang diterapkan Sultan Agung bercorak agraris dan maritim. Jadi di laut dan di darat. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, ia dikenal sebagai seorang ahli politik, sastra, filsafat Jawa, serta agama. Sultan Agung dia dikenal jadi seorang ahli politik, sastra, filsafat Jawa, dan serta agama. Di sini adalah foto Sultan Agung. Sultan Agung adalah orang sultan yang membawa Mataram sampai ke puncak kejayaan. Ini yang membawa Mataram Islam. Yang keempat, Kesultanan. Oh, ini bukan Kesultanan Mataram berarti ini Kesultanan, maaf. Berarti ini Kesultanan Banten deh. Oh, berarti ini Kesultanan Ternate, maaf. Kesultanan Ternate dan Tidore. Sultanan Ternate dan Tidore. A. Lokasi dan sumber sejarah. Letak Kesultanan Ternate secara geografis berada di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu. Jadi letak kerajaan Ternate itu sangat strategis karena antara Pulau Sulawesi dan Papua, dia di tengah-tengah. Di samping ada gambar Ngaralamo atau gerbang istana Sultan Ternate di tahun 1930-an. Kesultanan Ternate. B. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kesultanan Ternate mengalami kemajuan baik di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan pada masa Sultan Hairun. Jadi Sultan Hairun membawa kebaikan, kepositifan banyak pada zaman Sultan Hairun, karena kemajuannya sangat baik di bidang politik dan ekonomi dan perdagangan. Kehidupan ekonomi Kesultanan Ternate didukung oleh hasil bumi utamanya, yaitu rempah-rempah serta kegiatan perdagangan dan pelayaran yang maju. Kesultanan Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur. Kesultanan Ternate. Lukisan yang menggambarkan kondisi perairan Kesultanan Ternate. Wah. Jadi ini perairan Ternate waktu dulu nih. Ada gunung, ada kapal, berarti pada banyak buat perdagangan nih. B. Yang keenam, Kesultanan Tidore. Lokasi dan sumber sejarah. Secara geografis, Kesultanan Tidore terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua.
Menurut sejarawan Belanda F.S.A. de Klerk, pada 1334, Tidore dipimpin oleh seseorang yang bernama Hasan Shah. Namun bukan pertama-tama karena letaknya yang strategis yang membuat kedua sultanan ini begitu penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan masa itu, melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar atau terutama cengkeh dan pala, sehingga dijuluki A Spice Island, kepulauan rempah-rempah. Jadi dia sempat dijulukin A Spice Island karena saking kayanya rempah-rempah yang terutama banyaknya tuh cengkeh dan pala tuh di Ternate Tidore. B. Kondisi politik sosial, ekonomi dan kebudayaan Kesultanan Tidore. Tidore merupakan kesultanan yang berada di wilayah bagian timur Nusantara dan merupakan penghasil rempah-rempah di dunia. Tuh sampai penghasil rempah-rempah di dunia. Tuh Tidore. Sumber rempah-rempah Kesultanan Tidore ada di beberapa daerah di Maluku. Terdapat istana Sultan Tidore yang disebut sebagai Kedaton Kieu, dan terdapat benteng Portugis seperti benteng Tohula dan benteng Torre. Jadi kan dulu sempat bersekutu tuh Tidore dan Portugis. Itu di pelajaran sejarah Indonesia kalau nggak salah. Tuh yang belajar sejarah Indonesia pasti tahu tuh sekutu-sekutuan. Lalu kita lanjut ke 7, yaitu Kesultanan Goa Talo. A. Lokasi dan sumber sejarah Goa Talo. Kesultanan Goa Talo. Pusat pemerintahan Kesultanan Goa Talo berada di Makassar. Kesultanan Goa dan Talo sering disebut sebagai Kesultanan Makassar. Wilayah kesultanan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan sekitar. Mabu itu suara tikus kayaknya di atas genteng, di atas garasi. B. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Goa Talo. Sultan Hasanuddin menjalin hubungan baik dengan Portugis disebabkan karena ancaman VOC yang hendak memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Jadi dulu VOC sempat memonopoli perdagangan ya. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat Makassar sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Jadi dulu tuh sangat kental berarti dengan norma-norma adat yang mereka anggap sakral itu. Nggak kayak sekarang tuh norma-norma dilanggar, peraturan dilanggar. Emang zaman sekarang tuh aneh. Zaman dulu tuh aja banyak banget tuh kayak gitu tuh. Kayak Kesultanan Goa dan Talo tuh masih norma adat yang mereka anggap sakral tuh sangat dipegang teguh tuh. Tapi mungkin di daerah-daerah yang lain masih pakai norma-norma kayak gitu juga masih dipakai, masih dijalanin gitu. Kesultanan Goa Talo kaya akan beras, daging, dan kapur barus hitam. Hasil kebudayaan yang terkenal adalah perahu pinisi. Jadi yang nggak tahu perahu pinisi itu termasuk kebanggaan tuh, karena tuh perahu pinisi tuh perahu apa ya? Tuh keren pokoknya. Perahu buat berlayar mencari buat dagang zaman dulu. Gitu. Oke. Di sini tadi itu udah ada gambar-gambarnya. Nih ada Sultan Iskandar Muda, yaitu Sultan Aceh. Terus ada Sultan Agung, yaitu Sultan Mataram. Udah ya 2 doang tadi. Kalau ini yang tadi tuh lukisan yang menggambarkan kondisi perairan Kesultanan Ternate. Dulu Ternate kayak gini nih. Ada gunungnya ini. Oke, mungkin cukup segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur man qala wala tanzur maqala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.